Sejak istriku pergi, ia adalah satu-satunya pelabuhanku. Tapi sekarang putriku telah tumbuh menjadi segitiga bermuda yang menarik kapalku tanpa daya. Hanya dengan satu tatapan, ia mengubah kekecewaan sunyi menjadi sebuah undangan untuk memasuki pusaran arus yang berbahaya itu. Kami adalah dua jiwa yang berlayar dalam satu perahu di samudera zona merah itu. Namaku Suhyono. Dan sejak kepergian Kartika, istriku yang tercinta, dunia terasa seperti panggung yang lampunya padam di tengah pertunjukan. Luka itu bukan hanya sekadar kehilangan, melainkan lubang hitam yang menghisap seluruh semangat hidupku. Namun, di tengah kegelapan itu, ada satu bintang yang menahanku agar tidak ikut tenggelam. Sarah. Dia adalah anak asuh kami, permata kecil yang kami ambil dari tetangga kami dulu, karena kasih sayang tulus. Saat usianya baru menginjak 6 bulan, kedatangan Sarah ke dalam rumah tangga kami kala itu adalah sebuah perjanjian hati antara aku dan Kartika. Sebuah janji untuk mengisi kekosongan dan memberikan cinta tanpa batas kepada makhluk mungil yang membutuhkan. Kartika merawat Sarah dengan seluruh jiwanya. Selama 7 tahun, kami bertiga menjadi unit keluarga yang utuh, stabil, dan penuh tawa. Sarah adalah proyek kebahagiaan kami berdua, yang kami anggap sebagai anugerah terindah. Setelah kami sepakat untuk mengambil tanggung jawab merawatnya dari tetangga yang mungkin ada masalah dengan ekonomi keluarganya, Kartika selalu bilang, Sarah itu anugerah mas. Dia yang melengkapi rumah kita. Kenangan 7 tahun itu adalah pahatan kebahagiaan yang sempurna. Sehingga ketika Kartika pergi meninggalkan kami, rasa sakitnya berlipat ganda. Aku bukan hanya kehilangan istri, tapi juga separuh dari pondasi yang telah kami bangun untuk Sarah. Akhirnya, aku tak tahan. Setiap sudut rumah lama, kami terasa pengap, dipenuhi aroma parfum Kartika yang tak pernah hilang dan gema tawanya di masa lalu. Aku memutuskan menjual segalanya dan pindah ke kota yang asing. Sebuah keputusan drastis yang kuambil untuk sebuah tujuan tunggal, memutus rantai kesedihan dan menyelamatkan diriku agar bisa sepenuhnya fokus pada Sarah. Pindah kota adalah upaya migrasi psikologis. Aku harus membangun benteng baru agar tidak larut dalam duka. Dan benteng itu kubangun dari tekad untuk menjadi ayah terbaik bagi Sarah. Satu-satunya alasan aku harus terus bernapas di lingkungan baru itu. Aku mendedikasikan seluruh energiku untuk Sarah. Aku merawatnya seorang diri, berperan ganda sebagai ayah sekaligus ibu, memastikan dia tumbuh tanpa kekurangan kasih sayang sedikit pun. Komitmen tunggal ini membuahkan hasil yang memukau. Sarah tumbuh bukan hanya sekadar gadis yang cantik, tapi sosok yang memikat, memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, dan kelembutan sikap yang luar biasa. Transformasinya dari seorang gadis cilik yang lugu menjadi mahasiswi yang dewasa dan mempesona benar-benar membuatku takjub. Dan semakin hari, semakin membuatku pening. Aura dewasanya kini begitu kuat, membuat setiap gerak-geriknya terasa magnetis. Kelembutan dan kepeduliannya padaku sangat terasa. Sejak lama, dan bahkan hingga ia masuk ke gerbang kuliah, Sarah tak pernah lelah menyarankanku untuk menikah lagi. Ayah harus punya teman bicara ya. Sarah gak mau ayah kesepian terus, katanya dengan nada penuh perhatian. Aku selalu menolak, selalu beralasan fokus hanya pada dirinya. Namun penolakan itu kini bukan lagi murni karena duka Kartika. Jauh di dalam hati, alasanku menolak adalah karena aku mulai menyadari pergeseran ganjil dalam perasaanku sendiri. Sarah yang kulihat kini bukan hanya anak asuhku. Dia adalah sosok yang tanpa sengaja mulai menggantikan bayangan Kartika. Terutama dalam hayalan-hayalan, bagaimana ketika kami dulu berlayar, pergulatan batin ini sungguh memusingkan. Dan saran tulusnya untukku menikah justru terasa ironis. Karena ia adalah alasan mengapa aku tak bisa lagi mencari orang lain. Kekalutan batinku mencapai puncaknya ketika Sarah mulai masuk masa kuliah. Pergolakan itu bukan lagi soal menahan diri, melainkan menghadapi fakta bahwa Sarah telah menjadi pusat dari setiap khayalan yang seharusnya dilarang. Kelembutan sikapnya, cara ia menyiapkan kopi, cara ia menanyakan kabarku, cara ia tersenyum, semuanya menjelma menjadi daya tarik magnetis. Aku selalu berkhayal, dalam lamunan paling rahasia, menempatkan Sarah di posisi Kartika, terutama saat kami berada dalam momen berlayar di masa lalu. Bayangan itu muncul tanpa bisa kukontrol, seperti gelombang pasang yang menerjang tanpa peringatan. Semakin aku mencoba menekan semangat untuk kembali berlayar, semakin kuat dorongannya. Dan yang paling mengerikan adalah, seringkali aku merasa Sarah mengetahui itu di dalam diriku.
Puncaknya terjadi di suatu sore yang tenang. Saat kami duduk di ruang tengah, Sarah menatapku. Tatapannya dewasa, lembut, namun sekaligus menusuk. Yah, ayah tuh masih ganteng. Nggak kalah muda dengan yang lain. Ayah punya karisma yang bikin orang betah melihat. Apa ayah nggak ingin cari ibu muda buat Sarah? Pertanyaan itu adalah provokasi yang halus. Aku berusaha keras untuk bersikap acuh tak acuh. Nggak nak, jawabku. Suaraku sedikit tercekat. Ayah hanya ingin fokus mengurusmu. Kamu adalah segalanya. Lagi pula, mencari pendamping baru bukan prioritas. Aku hanya berbohong. Prioritasku adalah menjauhi diriku sendiri dari Sarah. Tapi sekaligus tak sanggup berjarak darinya. Ia tidak menerima jawaban itu. Sarah pun mendekat. Postur tubuhnya yang tinggi kini hampir sejajar denganku. Lalu ia membisikkan kekhawatiran yang terdengar begitu lugu, sekaligus sangat mengusik. Tapi ya, aku khawatir aja sama ayah. Ayah sering terlihat murung walau berusaha menyembunyikannya. Ingat materi pelajaran yang baru aku pahami di sama kelas 1 ya? Tentang perkembangbiakan suatu tanaman? Ia menjeda, menanti reaksiku. Wajahku pasti sudah memerah. Aku selalu kepikiran tentang kondisi ayah. Lanjutnya, matanya menatap tepat ke arah mataku. Penuh makna. Karena mungkin ayah sudah lama sekali tidak mengurus lahan itu, sampai sekarang tak ada satupun rumput baru yang tumbuh. Aku takut ayah kesepian. Karena tidak ada kegiatan itu, aku mencoba mengalihkan pandangan, mencari celah untuk menghindar. Namun tidak ada. Nak, jangan terlalu khawatirkan ayah. Ayah masih kuat kok untuk cobaan itu. Ayah belum lumpuh total. Dengan hanya melihatmu saja, melihatmu sehat dan bahagia, ayah sudah tenang kembali nak. Itu sudah cukup sebagai pupuk, kataku. Berusaha menahan getaran suaraku. Sarah tersenyum. Senyum yang sangat manis. Tetapi di baliknya, tersimpan sesuatu yang lebih berbahaya. Kemudian ia mengucapkan kalimat penutup yang meruntuhkan seluruh pertahananku. Kalau ayah mau, Sarah akan bantu ayah. Kata-kata itu adalah deklarasi, izin tak tertulis, yang membuat kepalaku benar-benar pening. Konspirasi itu kini bukan lagi sekadar khayalan. Ia telah mendapatkan pembenaran dari objek khayalan itu sendiri. Aku langsung bergegas berdiri, mengambil langkah cepat menuju kamar tidur, beralasan ingin istirahat. Sebenarnya, itu adalah upaya pelarian paling mendesak. Aku harus menenangkan badai yang tiba-tiba meletus di dalam diriku. Meredam konspirasi yang telah matang, agar keinginan untuk segera berlayar ke sebuah pulau kecil itu hilang sepenuhnya. Aku mengunci pintu dan bersandar di sana, mengatur napas. Malam itu aku tahu, pertahanan yang telah kubangun selama bertahun-tahun merawat Sarah sebagai anakku, kini telah retak parah, hampir tak tertolong lagi. Keesokan paginya adalah neraka batin bagiku. Setiap helaan napas terasa berat, dihantui oleh ingatan akan kalimat Sarah. Kalau ayah mau, Sarah akan bantu ayah. Aku berusaha keras melakukan rutinitas biasa, membuat sarapan, membaca koran, tetapi pikiranku terus menerobos benteng pertahanan. Aku meyakinkan diri berulang kali bahwa itu hanyalah luapan kasih sayang seorang anak yang khawatir. Aku adalah ayahnya. Ini adalah cobaan terakhir. Dengan sisa-sisa rasionalitas, aku berhasil meredam konspirasi yang bersiap meletus. Namun aku tahu, upaya peredaman ini hanya bersifat sementara. Seperti menahan air bah dengan bendungan yang retak. Aku berjuang sepanjang pagi, menguatkan hati bahwa aku tidak akan jatuh. Sayangnya, pertahananku tak bertahan lama. Siang itu, energi negatif yang aneh mulai menyelimuti rumah. Sarah kembali dari kuliah dengan sikap yang berbeda. Aura kecewa menyelimutinya seperti kabut. Tatapannya padaku tidak lagi lembut, melainkan menyimpan semacam kesedihan yang dalam dan tersinggung. Seolah-olah penolakanku semalam adalah penolakan terhadap sebuah hadiah yang telah ia siapkan dengan tulus. Ia nyaris tidak berbicara, hanya menjawab seperlunya. Perubahan drastis ini menusukku lebih dalam daripada kata-kata pedas. Rasa bersalah yang amat besar menyergap. Aku merasa seperti telah menghancurkan harapan murni seseorang yang kusayangi. Dan itu jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun tentang hari kuliahnya, Sarah langsung buru-buru menuju kamarnya. Capek ya? Mau istirahat sebentar? Ucapnya singkat, tanpa menatapku. Alasan itu terasa janggal dan mencurigakan. Sarah adalah gadis yang selalu penuh energi, selalu bersemangat menceritakan detail harinya. Tidak pernah ia menunjukkan kelelahan sedemikian rupa. Aku tahu ini bukan kelelahan fisik. Ini adalah isyarat, sebuah protes sunyi yang menusuk. Sebuah taktik halus untuk menarik perhatianku.
Suara pintu kamarnya yang tertutup pelan terasa seperti bunyi palu yang memvonis. Ia menciptakan ruang hening yang penuh makna, memaksa aku untuk menghadapi perasaan bersalah dan keinduan yang telah kuredam. Aku berdiri di ruang tengah, mendengarkan keheningan itu, dan menduga-duga apa yang harus kulakukan selanjutnya. Aku tak bisa membiarkannya kecewa begitu saja. Setelah beberapa saat, dengan alasan seorang ayah yang bertanggung jawab, aku menyiapkan nampan berisi makanan kecil dan teh hangat, lalu berjalan perlahan menuju kamarnya. Jantungku berdebar kencang saat aku mengetuk pintu. Tak ada jawaban. Aku membuka pintu sedikit dan mendapati Sarah sudah tampak lelap di sana. Ia terlihat tertidur pulas, atau mungkin ia hanya berpura-pura memberiku kesempatan terakhir. Cahaya senja yang masuk dari jendela dipadukan dengan lampu kamar yang remang, menciptakan suasana yang dalam dan sangat menonjolkan panorama jati dirinya yang semakin dewasa. Momen itu terasa seperti perangkap yang sangat lembut, dipasang dengan sempurna, dan aku sudah setengah jalan masuk ke dalamnya tanpa bisa kembali. Saat mataku menyapu kamar itu, penglihatanku langsung tertuju pada apa yang kulihat di ranjang. Itulah penampakan panorama pemandangan alam yang begitu indah. Sebuah pemandangan yang tak terduga, namun terasa seolah sengaja ditata untukku. Aku melihat gaun itu, entah bagaimana, telah berpindah tempat dari posisi seharusnya, memperlihatkan lebih banyak zona terlarang, memanggilku untuk mendekat. Di sana, di tengah remang itu, segitiga bermuda tampak begitu jelas, dengan pusaran arus halus yang menarik perhatian, tepat di tengah-tengahnya, siap memanggil kapal itu untuk segera berlabuh. Kepalaku terasa semakin pening. Seluruh pertahananku runtuh total di hadapan pemandangan tersebut. Konspirasi yang telah kubangun kini tak hanya matang, ia telah menemukan peta pelayaran yang sempurna. Aku mencoba menenangkan diri sekali lagi, memaksa logika sebagai ayah angkat untuk kembali berkuasa. Tetapi sia-sia. Aroma dari kamar Sarah, campuran parfum dewasa dan aroma kuitnya yang hangat, telah menjadi sesuatu yang tak tertahankan. Konspirasi itu kini tumbuh dengan kecepatan meteorit, mendominasi setiap sel sarafku. Tanpa sadar, kapalku yang selama ini berlabuh di pelabuhan kesunyian, kini telah siap lepas tali dan berlayar. Dalam detik-detik genting itu, benakku hanya dipenuhi satu pemikiran yang menjadi pembenaran terbesarku. Niat baik anakku. Niat yang disampaikannya kemarin. Tawaran bantuan yang kini terasa seperti perintah dari hati terdalam. Aku membiarkan diriku didorong oleh gelombang izin yang begitu kuat. Ketika kapal itu mulai bersandar perlahan di batas zona merah, Sarah yang semula tampak pulas, tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya jernih, tanpa rasa kantuk, seolah dia telah menunggu kedatangan kapal itu. Ada ketegangan yang menggantung di udara. Ini bukan lagi tentang kepura-puraan, melainkan negosiasi yang sangat dalam. Aku secara refleks bergegas menahan gerakan kapal. Sisa-sisa hati nuraniku berteriak, meminta putar balik. Namun mata Sarah menahan mataku. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi kelembutan di matanya menyiratkan persetujuan mutlak. Bahkan ia menggerakkan tangannya, isyarat yang justru membiarkan kapal itu segera berlayar. Meyakinkanku bahwa tidak ada penyesalan, hanya ada penerimaan dan pemenuhan janji. Keputusanku adalah final. Seketika itu juga, pemandangan segitiga bermuda yang sebelumnya tampak jelas di permukaan, kini seolah terserap. Berpindah tempat menjadi pusaran arus yang tak terlihat, namun kekuatannya terasa mematikan. Pusaran arus itu bukan lagi ancaman, melainkan daya tarik yang sangat menarik, siap menarik kapalku untuk masuk ke kedalaman. Ketika kami mulai memasuki pusat pusaran itu, rasa tegang dan takut berubah menjadi kelegaan yang luar biasa, terbebas dari rantai keraguan. Dan di Cakrawala, muncullah panorama paling menakjubkan. Dua bukit yang indah yang selama ini hanya ada dalam hayalanku. Kedua bukit itu kini nyata, diselimuti kabut tipis, mengundangku dengan janji eksplorasi dan permainan yang tak pernah ku kenal. Aku membiarkan pelayaran itu membawaku. Saat pelayaran yang lama dan mendebarkan itu selesai, kami berdua masih dalam keheningan yang dalam. Keheningan itu bukan kosong, melainkan dipenuhi oleh suara napas kami dan detak jantung yang berangsur normal. Ada rasa malu yang menusuk sekaligus kelegaan yang membanjiri. Aku merasa seperti baru kembali dari perjalanan transatlantik terpanjang dalam hidupku. Aku segera memecah kesunyian itu. Rasa bersalahku sebagai sosok ayah yang telah melanggar batas khatulistiwa. Nak, maafkan ayah. Ayah seharusnya tidak membangunkanmu saat tidur. Ayah sungguh menyesal
Pasti kamu lelah sekali dengan kuliahmu hari ini. Sarah mendongok. Matanya menatapku lurus-lurus. Tidak ada air mata. Tidak ada penyesalan di sana. Hanya ketenangan dan kehangatan yang tak terlukiskan. Ia mengusap pipiku dengan lembut. Isyarat yang kini terasa begitu dalam. Jangan pikirkan itu ya. Sarah tidak lelah. Sarah hanya ingin membantu ayah. Sungguh, ini adalah cara Sarah membalas budi ya. Ayah sudah merawat Sarah dengan sepenuh hati selama ini. Dan sekarang Sarah tahu, ayah tidak perlu merasa kesepian lagi. Perkataannya itu yang mengubah sebuah pelanggaran kartu merah menjadi pengorbanan tulus. Menyelesaikan konspirasi itu dalam sebuah ikatan yang tak terpisahkan. Siang itu adalah momen terpenting bagiku dan Sarah. Kami pun begitu lega setelah percakapan itu. Aku menyadari betapa sunyinya hidupku sebelum ini. Dan betapa Sarah, dengan kehadirannya yang kini berbeda, telah mengisi kekosongan yang ditinggalkan Kartika, bahkan di tempat-tempat yang tak pernah aku duga. Kami berdua kini terikat oleh rahasia, sebuah perjanjian diam-diam yang jauh lebih kuat daripada ikatan keluarga. Kami tidak lagi hanya ayah dan anak asuh. Kami adalah mitra dalam sebuah konspirasi yang sangat indah dan berbahaya. Sejak hari itu, hidupku terasa hidup kembali. Semangat yang sempat hilang bersama kepergian Kartika, kini kembali bersemi, memancarkan energi baru yang membuatku lebih produktif dan ceria. Namun, semangat baru ini didorong oleh kegelisahan yang mendebarkan. Rasa takut yang bercampur aduk dengan antisipasi. Aku selalu waspada terhadap suasana hati Sarah, mencari isyarat halus yang mungkin menjadi petunjuk untuk pelayaran berikutnya. Perasaan ini membuatku merasa seperti seorang remaja yang sedang jatuh cinta pertama kali. Tetapi di waktu yang sama, aku adalah pria dewasa yang berlumur dosa. Sarah di sisi lain, menjadi sosok yang jauh lebih ceria dari biasanya. Ia seringkali terlihat memancarkan aura kemenangan yang lembut. Seolah ia telah berhasil dalam misi terpenting dalam hidupnya, membuat ayahnya bahagia kembali. Kelembutannya kini dibubuhi oleh sian Tuhan yang mengusik. Saat ia melihatku melamun, Sarah akan mendekat dengan senyum menawan dan bertanya dengan nada lembut. Ayah terlihat lelah. Apakah layar kapal ayah mulai terasa kendor? Mungkin perlu jangkar baru untuk stabilisasi ya. Setiap kalimatnya adalah undangan, sebuah pembenaran yang ia berikan kepadaku untuk kembali mengarungi pusaran di tengah segitiga bermuda itu. Dan jika aku terlihat sedikit murung atau tertekan, ia tak segan untuk terang-terangan mengajakku berlayar kembali malam itu. Seolah-olah momen tersebut adalah obat penawar paling ampuh untuk semua masalah. Ketegangan kini menjadi rutinitas baru kami. Kami berjalan di atas tali tipis, takut jika ada orang lain yang melihat sepercik pun kedekatan di mata kami. Namun, justru risiko tinggi inilah yang membuat hubungan kami terasa semakin hidup. Kami telah menciptakan dunia kami sendiri, sebuah pulau kecil di tengah samudera rahasia, di mana ikatan kami tidak lagi diukur oleh status hukum, tetapi oleh cinta dan janji balas budi yang dipenuhi semangat. Sugiono, seorang duda yang mencari pelabuhan, kini telah menemukan pelabuhannya di tempat yang paling tidak terduga. Dan ironisnya, ia harus terus berlayar untuk menjaga pelabuhan itu tetap menjadi miliknya.